Oke, seperti kan untuk contoh extrusion yang kedua, kita akan coba buat mark. Kita akan pakai polygon primitif cylinder. Kita buka dulu, ini kita reset ya, height-nya 2, radiusnya 1, divisionnya 20. Kita pakai default dulu, nanti kita kurangi. Kita create, kita tarik ke atas. Oke, dari sini di input node height-nya kita tambah jadi 8 gitu. Radiusnya jadi 3 ya. Terus subdivision axis-nya kita hanya pakai 8 gitu ya. Pakai lebih juga masih bisa, kita coba aja 10. Nah, seperti ini gitu ya. Oke, dah. Kalau sudah, kita akan buang cap-nya gitu. Lalu kita akan tambahkan subdivision height-nya 2 lagi. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, yang pertama akan kita lakukan, kita akan buat lubang sebagai wadah air untuk minum. Jadi kita pindahkan selection-nya dari object mode ke komponen face, select bagian atasnya, gitu. Di sini langsung kita apply extrusion. Extrude, jangan lupa ya, pilih kotaknya untuk ngecilin karena kita akan buat bibir cupnya sedikit saja, kurang lebih segini ya. Selanjutnya kita akan buat extrusion sebanyak 3 kali sampai bawah untuk mengikuti edge yang dia ada di sini. Sebelumnya kita akan pindahkan dari shaded mode ke wireframe supaya kita bisa lihat hasil extrusion. Oke. Setelah tadi yang pertama extrusion untuk bibir marknya, kita extrude lagi, tarik ke bawah kurang lebih sampai sini. Sesudah itu kita extrude lagi sampai baris yang kedua. Gitu. Selanjutnya kita extrude lagi sampai hampir ke bawah, tapi tidak sampai bawah, kurang lebih di sini. Gitu ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan buat mark ini melebar pada bagian atasnya, gitu ya. Dari komponen face, kita akan klik kanan, pindahkan ke komponen vertex, gitu. Kita akan select dari atas sampai baris kedua dari bawah dengan rectangle selection. Kita akan pakai scale, gitu. Ini dari bagian tengahnya, kita akan buat lebih lebar gitu. Lalu kita lepas seleksinya, seleksi lagi bagian 2 atas gitu ya. Terus kali ini kita akan move ke bawah sedikit, terus seleksi kita lepas lagi, select lagi bagian atasnya, terus kita buat agak sedikit turun ke bawah seperti itu. Terus kita akan scale supaya dia lebih lebar lagi sedikit gitu ya. Oke. Nah, kalau sudah, bagian luarnya kita akan buat lebih rendah dari bagian luarnya. Caranya gampang aja, kita akan pindah selection mode-nya ke edge, double klik di selection edge bagian luarnya, lalu kita pakai move tool, turunkan sedikit, kurang lebih seperti ini gitu ya. Oke. Nah, ini kita geser ke kiri sedikit, kita akan switch ke object mode. Maaf, object mode. Oke. Gitu ya. Oke. Nah, kalau ini sudah, dari sini ya, kita pindah dulu ke shading mode. Lalu kita akan ke mesh, smooth proxy, subdiv proxy. Ini kita akan lihat settingnya dulu. Kita akan pakai default setting, edit, reset setting. Yang perlu diperhatikan division level, ini level of smoothing. Lalu untuk proxy-nya di
bagian bawah kita akan rubah dari transparan ke keep, karena kita mau membandingkan hasil proxinya yang original dengan hasil smoothnya sesudah di subdiv proxy. Jadi ini nanti akan ada dua objek, originalnya sebagai proxy, hasil smoothnya sebagai subdiv proxy, gitu ya. Oke, kita akan klik smooth. Oke, sudah terlihat, gitu ya. Saya mau aktifkan wireframe on shade supaya kelihatan hasilnya. Kita lihat ya, dia 2 kali lebih rapet dibanding proxy-nya. Kita select subdiv proxy-nya, terus kita geser ke subping. Hasilnya seperti ini. Dia memang terlihat lebih smooth, gitu ya. Oke, sudah. Nah, kalau sudah, bagian bawahnya itu terlalu smooth, jadi mark atau cangkir tidak akan mungkin bisa diletakkan dengan kondisi seperti ini. Karena itu kita akan nambahkan extrude dengan menselect face bagian bawahnya. Ya, kita akan turunkan sedikit dengan extrude seperti ini. Lalu kita extrude lagi biar lebih datar dan flat. Ya, untuk men-scale ke dalam kita perlu select bagian kotaknya, gitu. Lalu kita scale sedikit. Oke, sudah rata. Oke, nah, kalau ini sudah, gitu ya. Kalau ini sudah, ya, kita akan buat pegangan atau handle cangkirnya. Yang pertama kita mau tambahkan di sini adalah untuk menambahkan edge bagian sini untuk supaya bisa kita extrude terus menyambung ke bagian bawahnya. Kita akan pakai mesh tool, insert edge loop. Kita akan taruh di sini, klik tahan, lalu geser sedikit ke atas, gitu ya. Lalu di bagian bawahnya juga begitu, kita akan klik di tengahnya, tahan, jangan dilepas. Terus kita geser ke atas, kurang lebih jarak di sini dengan jarak di sini sebaiknya agak mirip-mirip, gitu ya. Oke, kita lihat ya, dia masih cukup smooth, gitu ya. Kalau ini mau lebih sharp lagi, kita bisa extrude bagian dalamnya, gitu ya. Oke, nah kita klik kanan, edge, ini kita smart, gitu ya. Terus kita tekan W, terus ini kita select, ya. Kita tekan Ctrl untuk menselect keselilingnya, Ctrl, tahan, klik kanan, add string utility to add string, gitu ya. Jadi dia akan terselect keliling. Sesudah itu kita akan convert selection dari edge ke face, to face ke face, sehingga dia berubah selection menjadi face, gitu ya. Nah, kalau sudah, kita lihat aja, kita akan buat extrusion di sini. Terus kita tarik agak ke atas sedikit. Oke, marknya udah terlihat lebih tinggi, gitu ya. Saya mau buat bagian bawahnya lebih lebar lagi, gitu ya. Klik kanan, edge. Ini saya mau scale dulu. Terus saya double klik di sini lagi, saya scale lagi lebih. Nah, kelihatan ya, lebih curvy. Saya tarik ke atas sedikit. Oke, nah, gitu ya. Oh, agak turun ya. Nanti jarak ininya jadi terganggu. Oke, kalau ini sudah, ya, kita akan buat extrusion berbarengan. Di sini kita harus cari yang datar supaya kita nanti waktu membuat lengkungannya lebih bagus, gitu ya. Terus kita tekan shift untuk seleksi di bagian bawahnya, gitu ya. Edit, extrude, terus langsung aja kita tarik keluar sedikit, seperti itu. Kalau kita lihat hasilnya di sini jadi seperti ini. Ya, kalau ini terlalu lebar, kita bisa scale sedikit, seperti ini, gitu. Ya, oke. Nah, selection kita lepas.
Yang bagian atas yang akan kita lanjutkan untuk extrusionnya ke arah bawah. Edit mesh, extrude, kita tarik sedikit ke sini, terus agak ke atas, seperti ini. Nih ya, oke. Dan extrude lagi, kita akan buat lengkungan sampai ke bawah, seperti itu. Terus kita rotate di bagian yang merah di sini, yang di dalam, gitu ya. Dan terus edit, extrude lagi, kita akan pakai move karena ini arah miringnya kurang pas, gitu ya. Jadi ini kita select, turun ke bawah, seperti itu. Kalau kita lihat, ya, ini saya geser sedikit, tapi habis itu saya rotate. Oke, kurang lebih gini. Kita lihat ya lengkungannya, nanti kita bisa rapihkan lagi. Gitu. Sesudah itu kita extrude lagi, langsung aja saya move. Seperti ini. Ya, ini. Saya dempetkan ke sini. Kalau saya close up jadinya seperti ini. Gitu. Selanjutnya edit mesh lagi, extrude lagi. Kali ini saya pakai move tool, saya turunkan ke bawah. Ini saya dekatkan lagi ke sini, gitu ya. Cuma saya nggak mau arah ke sini, tapi lebih ke bawah. Karena itu saya mau geser garis yang di sini, vertexnya. Klik kanan, vertex ini saya dekatkan ke sini, gitu ya. Saya geser ke sini, ini saya samakan. Oke, nah bagian bawah ini yang nantinya saya extrude lagi ke bawah, terus saya tarik sedikit ke bawah. Kalau kita lihat nanti jadinya seperti ini. Ini belum nempel, nanti kita akan tempelkan. Tapi sebelum ditempelkan, kita akan buat proporsinya ini jadi lebih bagus. Kita klik kanan, edit dengan edge, ini kita double klik. Ya, ini paling enggak satu jari harus bisa masuk, gitu ya. Terus ini double klik lagi, kita scale dulu, gitu ya. Kita pakai 2 axis aja, gitu. Ini kita rotate sedikit. Oke, undo, paling nggak digeser ke sini. Oke. Nah, terus di sini saya mau tarik sedikit ke atas supaya ruangnya muat untuk jari, gitu ya. Oke, kalau sudah, ya, kita akan tempelkan ini, gitu ya. Caranya gampang, kita tinggal, sebentar, ini saya rapikan dulu. Oke, agak ke bawah sedikit. Ya. Nah, ini saya mau buat lebih tebal lagi. Oke, kurang lebih. Oke, sekarang waktunya kita akan tempelkan ini. Simple aja. Bagian yang mau kita tempelkan, select vertex-nya di sini. Mungkin dengan wireframe bisa lebih jelas. Tuh. Jangan lupa tekan shift untuk seleksi selanjutnya. Kalau ini sudah, kita bisa ke edit mesh, merge, gitu. Klik aja. Kalau dia belum bersatu, masih ada jarak, distance threshold-nya ditambahin dikit-dikit, tapi jangan sampai kelebihan. Kalau kelebihan, dia akan jadi satu semuanya. Oke, kalau ini sudah, kita klik kanan, object mode. Nah, syaratnya supaya dia bagus, kita harus buang face di bagian dalam sini, gitu ya. Oke, jadi kita klik kanan, face, kita select aja face di dekat sini, gitu. Nah, karena yang kita perlu bagian dalam, makanya bagian luarnya kita unselect. Caranya gampang, untuk ngurasi seleksi, kita pakai control, gitu.
ini juga. Nah, yang tertinggal hanya bagian dalam. Yang di dalam kita akan delete lewat keyboard, tekan delete di keyboard. Oke. Nah, kalau ini sudah, dia akan jadi satu. Kalau kita tekan on shift, dia sudah berubah menjadi satu dan menempel, gitu ya. Dari sini kita masih bisa banyak yang di-adjust. Misal kita ke vertex, ini kita select aja di sini rectangle seleksi. Terus kita move ke atas supaya jaraknya jadi lebih bagus. Ini juga bisa, gitu ya. Terus di sini tarik lagi. Nah, ini jadi lebih bagus lagi, gitu ya. Ini kalau takut kita bisa naikkan lagi. Oke, jauh lebih bagus. Oke, kira-kira seperti itu untuk extrusion waktu kita buat